Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Sodik di modul yang ke-10, melanjutkan mengubah bentuk-bentuk pecahan. Nah, kali ini Pak Sodik akan mengajak kalian untuk mengetahui caranya bagaimana mengubah pecahan biasa atau campuran ke pecahan desimal. Nah, untuk mengubah pecahan biasa atau campuran ke desimal, pertama kalian lihat dulu apakah pecahan yang kalian akan ubah menjadi desimal itu berpenyebut 10, 100, 1000 atau seterusnya. Kalau iya, maka kalian bisa langsung mengubahnya dengan cara, lihat contohnya, misalkan 3/10. Ini contoh pertama, 3/10. Pecahan ini berpenyebut 10. Maka mengubah ke pecahan desimal, kalian tinggal ubah. Nah, cara mengubahnya gimana? Lihat. Kalian hanya menuliskan angka 3 ini, pembilangnya tuliskan lagi. Kemudian lihat, per 10. Per 10 itu artinya di belakang koma nantinya ada satu angka. Karena ini ada satu angka, ya sudah, berarti dia sendiri. Bilangan yang dimaksud. Kalian tambahin nolnya di depan. Jadi 3/10 itu sama dengan 0,3. Kalau penyebutnya 10. Nah, misalkan kalian menemukan juga contoh yang lain, misalkan 13/8. Ulangi, misalkan kalian menemukan 127/10. Ini penyebutnya masih per 10. Maka mengubah ke desimalnya, kalian tuliskan lagi pembilangnya 127. Nah, karena per 10 berarti di belakang koma ada satu angka. Kalian tinggal naruh komanya di sini. Sehingga menjadi 12,7 kalau diubah ke desimal. Nah, contoh lain misalkan yang penyebutnya 100. 39/100. Maka ya udah, nanti tinggal di belakang komanya ada dua angka. Angkanya pembilangnya 39. Satu angka, dua angka, ya sudah dua angka, berarti tinggal menambahkan angka 0 di belakang koma, jadi 0,39. Nah, ini contoh untuk mengubah pecahan biasa yang berpenyebut 10, 100 dan selanjutnya. Kalau penyebutnya 10, 100 dan 1000. Gimana kalau penyebutnya bukan 10, bukan 100, bukan 1000 dan seterusnya? Maka yang kalian harus perhatikan adalah apakah pecahan tersebut berpenyebut, kemudian penyebutnya bersahabat dengan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Jadi kalau kalian menemukan pecahan yang penyebutnya tidak 10, tidak 100, tidak 1000, padahal diminta untuk diubah ke desimal, maka perhatikan penyebutnya apakah bersahabat dengan 10, 100 atau 1000. Kalau iya, gimana caranya? Lihat contohnya. 3/5. 3/5 penyebutnya bukan 10, bukan 100, bukan 1000. Maka caranya gimana? Ubah menjadi 10 kalau dia bersahabat dengan 10. Ubah jadi 100 kalau dia bersahabat dengan 100. Ubah dengan 1000 kalau bersahabat dengan 1000. Artinya bersahabat apa sih? Bisa nggak diubah jadi 10? Oh, ternyata bisa. 5 ini bisa diubah jadi 10 kalau dikali 2. Berarti kalau penyebut dikali 2, pembilang pun dikali 2. 5 kali 2, 10, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang kita mendapati pecahan yang berpenyebut 10. Kalau sudah berpenyebut 10, ya tinggal diubah sesuai dengan contoh yang pertama. Berarti ini 0, nah, contoh yang lain, misalkan 3/4. 3/4 pecahannya bukan berpenyebut 10, bukan berpenyebut 100, bukan berpenyebut 1000. Nah, tapi 4 ini bersahabat. Bersahabatnya dengan mana? Oh, bersahabatnya dengan 100. Kalau dikali 25. Berarti
Penyebut dikali 25, pembilang pun harus dikali 25. 3 kali 25, 75. Sehingga kita mendapati pecahannya sekarang 75 per 100. Ubah ke desimal, berarti ada 2 angka di belakang koma. Nah, seperti itu. Kemudian contoh terakhir, misalkan 1 per 8. Kita mendapati pecahan yang penyebutnya bukan 10, bukan 100, dan bukan 1000. Tapi ternyata 8 ini bersahabat dengan 1000. Kalau dikali 125, berarti pembilangnya pun harus dikali 125. Jadi 125 per 1000. Kalau sudah per 1000 gini, ya ubah ke desimal. Berarti nanti di belakang koma ada 3 angka. 1, 2, 5. 1, 2, 3. 3 angka. Ya, sudah tinggal nambahin 0. Nah, ini mengubah pecahan berpenyebut, tapi penyebutnya bersahabat dengan 10, 100, atau 1000. Nah, tapi kalian nanti juga akan menemukan pecahan diminta diubah ke desimal, tapi penyebutnya bukan 10, bukan 100, bukan 1000, dan tidak bersahabat dengan 10, 100, ataupun 1000. Nah, ini mah pembilang dan penyebutnya harus diubah dengan cara pembilang dibagi oleh penyebut. Jadi ini opsi terakhir kalau penyebutnya bukan 10, 100, dan sebagainya, atau penyebutnya tidak bersahabat dengan 10, 100, sebagainya. Ya, tidak ada cara lain kecuali dengan pembilang dibagi dengan penyebut. Contohnya, misal 1 per 3. 3 kan jelas bukan 10, 100, atau 1000. 3 juga tidak bersahabat dengan 10, 100, atau 1000. Ya mau tidak mau, ini mah caranya dengan dibagi. 1 dibagi 3. 1 dibagi 3 nggak bisa, Pak, ada satunya kecil. Oke, kita tolong dengan cara tambahin 0 di belakangnya. Jadi 10. Kalau kita nambahin 0 di belakangnya berarti tambahin 0, nah sekarang 10 dibagi 3 nggak pas, ya cari yang dekat. 10 dibagi 3, 3. 3 kali 3, 9. Kemudian 10 kurangi 9, 1. Sudah selesai belum? Belum. Kita lanjutkan. Ini tinggal 1 dibagi 3. Nggak bisa, Pak. Tambahin lagi 0. Tapi kalau kita udah ngasih koma tadi, ya udah nggak usah ngasih koma lagi. Tinggal lanjutkan. 10 dibagi 3, 3. Ini 9. 1 lagi. 10 dibagi 3. 3 lagi. 3 kali 3, 9. 1 lagi. Nah, kalau dilanjutkan, ini nggak akan selesai-selesai. Sehingga kalian mendapati 0,333. Nah, biasanya ini disajikan dalam 2 angka di belakang koma. Sehingga kalian boleh mengubahnya menjadi 0,33. Loh, Pok, kalau 3 yang ini kemana? Nah, ini ada aturannya. Nah, aturannya kalau angka ketiga ini 0, 1, 2, 3, 4, maka ketika akan dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma, nah angka yang ketiga ini kalau dia 0, 1, 2, 3, atau 4 hilang dengan sendirinya. Tapi kalau angkanya 5, 6, 7, 8, atau 9, maka dia ngasih angka ke depannya 1. Contoh misalkan yang sudah jadi, 0,667. Kita mau menghilangkan angka ketiga ini, maka 7 ini boleh hilang, tapi karena angkanya di antara yang ini, maka dia ngasih 1 ke depannya.
sehingga menjadi 0,67. Nah, demikian yang bisa Pak Sodik sampaikan mengubah pecahan biasa atau campuran ke desimal. Nah, campurannya gimana? Kok belum ada, Pak? Nah, kalau campuran itu gampang, lebih gampang. Kalau kalian sudah menguasai yang ketiga ini. Gimana caranya nih? Pak Sodik ngambil contoh aja satu. Contoh yang pecahan campuran, misalkan 3 2/5. Maka ini ada dua cara sebetulnya, tapi yang ingin Pak Sodik sampaikan adalah begini. Kalau 3 2/5, maka 3 ini tulis lagi 3 koma. Nah, kalian tinggal menghitung yang 2/5 yang dijadikan pecahan desimal. 2/5. Penyebutnya bukan 10, penyebutnya bukan 100, penyebutnya bukan 1000, tapi dia bersahabat dengan 10. Ya udah, ubah jadi 10. 5 jadi 10 dikali 2, berarti atasnya pun kali 2. 2 kali 2 4. Jadi hasilnya 4/10. 4/10 diubah ke desimal menjadi 0,4. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi. 3 2/5. Maka 3-nya udah duluan, sehingga kalian tinggal nambahin 2/5 ini kalau diubah jadi desimal 0,4. Maka 4-nya ini yang naik. Nah, sehingga 3 2/5 sama dengan 3,4. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal, otomatis pecahan biasa dulu harus kalian kuasai. Demikian yang Pak Sodik bisa sampaikan di modul yang ke-10 ini. Mengubah pecahan biasa, pecahan campuran ke desimal. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.